Nah jadi kan ketika gue buat mapping konten gue mapping ya gimana caranya supaya misalnya gue kerja di streaming platform tersebut, gue pengen hire diri gue sendiri. Sekarang gini Jill, lu sebagai seorang content creator, lu enjoy gak? Atau lu mungkin masih ada rasa, aduh kayaknya tertekan, atau gue harus punya konten lagi. Lu kan kadang-kadang ada kan orang yang konten itu tuh dituntut untuk terus ngonten tapi ya akhirnya meninggalkan kualitas. Balik lagi, menurut gue ini adalah sebuah platform yang platformnya neutral, tapi memang banyak user-user yang dengan berbagai expertise dan pandangan hidup gitu loh. Dan menurut gue ini adalah suatu hal yang tidak bisa dicegah semakin berkembangnya sebuah platform ya seperti itu. Selamat datang di Merge Room, kerja terus mati belakangan bersama gue Andri. Dan untuk episode kali ini gue ditemani seorang wanita. Ini teman gue sebenarnya juga baru pertama kali ketemu hari ini sih. Gue pernah ngundang dia di podcast gue yang lain, tapi belum pernah ketemu secara langsung. Dan dia ini pernah kerja di startup. Pernah. Beberapa perusahaan ya. Beberapa. Dan juga punya bisnis skincare. Iya. Dan sekarang aktif nge-TikTok. Jill Bobby, apa kabar Jill? Hai, baik-baik. Gimana Dri? Ya baik-baik juga. Awalnya Jill gue undang ke podcast e-commerce ini dia takut. Karena takutnya anonim, gak jelas gitu ya, khawatir ya. Bukan masalah gak jelasnya, masalah lumayan intensnya, takut intens gitu kalau dia tanya. Kayak nonton film horor gitu. Tapi setelah gue kasih tahu hostnya gue, oh ya udah dia mau. Iya. Dan lagi pula dulu waktu podcast sama lo juga kan, ya udah tau lah kurang lebih seperti apa. Ya, tapi kan gitu. kita ngobrol aja ngobrol, kan. Iya. Nah, cuman, semoga kali ini juga ngobrol aja. Ya sekarang cuma ngobrol sih. Jadi sebenarnya gini, gue ngundang lu, gue penasaran sama lu gini. Lu kan pernah kerja di startup ya kan. Lalu sekarang lu sebenarnya punya bisnis skincare kan, yang no skin. No filter. No filter ya, no filter. Nah, tapi lu sekarang gue lihat aktif juga nge-TikTok. Dan gue ngelihat TikTok lu viewsnya banyak ya. Ada yang paling banyak 5 jutaan ya satu video ya. Iya betul. Itu kenapa Jill? Lu masih kurang duit emang di skincare kurang atau gimana? Lu hampir nge-TikTok. Sebenarnya waktu awal itu gara-gara 2021 sempat bisnis gue tuh lumayan jatuh tuh karena pandemi kan. Yang skincare ini? Betul. Oke. Nah jatuhnya nggak sampai jatuh bangkrut gitu ya. Jatuhnya dalam arti mungkin waktu itu udah lagi setelah pandemi dan itu lagi di tengah-tengah pandemi gitu. Jadi gue tuh lumayan ngobrol nih sama temen gue. Lalu temen gue kayak sempat menyarankan, daripada lo invest di orang lain untuk misalnya influencer dan segala macam, gimana kalau lo ngebuat konten gitu. Lo yang jadi influencernya. Ya kan? Dibilangnya seperti itu, cuman gue sampai sekarang lebih suka menyebut diri gue content creator. Content creator biasanya ujung-ujung influencer sih, karena lu menginfluence orang untuk do something, biasa sih buat beli barang, ya kan? Nah, dia bilang kayak gitu. Lalu gue bilang, tapi gue tuh nggak suka kayak ngobrolin makeup atau fashion atau kayak even skincare yang berhubungan sama skincare bisnis gue. Jadi gue dan dia bilang kayak, oh ya udah nggak apa-apa, lu start from something that you like gitu loh. Terus gue bilang ya tapi gimana ya, gue kan nggak biasa nih ngobrol depan kamera, gue nggak biasa dengar suara rekaman gue sendiri gitu. Dan gue juga kayak iki aja gitu loh ngelihat edit video diri gue sendiri dan segala macam. Terus dia bilang, lo mikirnya gini, kalau misalnya nggak ada yang nonton, ya nggak perlu malu karena nggak ada yang nonton, nggak ada yang tahu lu buat. Iya sih, bener sih. Karena nggak ada yang nonton lu nggak perlu malu ya, karena nggak ada orang ngeliat. Nggak ada orang yang tahu lu buat, ya stop aja gitu. Tapi kalau misalnya rame, lu lanjutin karena itu berarti it works. Terus gue mikir-mikir hari itu juga, iya juga ya. Kenapa gue harus ragu-ragu? Ya akhirnya hari itu juga gue coba buat satu video.
Kenapa pilih TikTok? Kan ada Instagram Reels kan udah ada ya, harusnya 2021 kan? Iya, karena dari segi digital marketingnya gue, background digital marketingnya gue ngerasa TikTok itu algoritmanya itu yang paling friendly ke new users gitu. You can be no one di sebuah kota kecil, di sebuah negara terpencil. Kalau you make something that people like, itu lu bakalan terkenal gitu. Banyak banget kasus yang seperti itu, dan algoritmanya TikTok itu menurut gue yang paling friendly dan yang paling istilahnya lebih, biarpun agak-agak sulit juga ditebak gitu ya. Kayak kadang-kadang kita pikir orang suka tapi ternyata nggak suka. Cuman the key is to make something that people will share, will comment on, dan will like gitu. Dan itu kita tahu. Kalau di Instagram itu tuh sulit sekali untuk buat something viral gitu. Lo tuh orang tuh harus follow lo, orang harus tahu siapa lo, baru mereka bakalan dikasih konten yang lo buat. Nah kalau TikTok lo scroll aja lo bisa ketemu seseorang yang lo nggak kenal gitu. Yang likes-nya atau komennya masih dikit. Iya, kadang-kadang kan gitu. Likes, komennya masih dikit. Kita istilahnya sebagai first audience lah, untuk ngetes apakah konten ini bagus gitu. Nah lalu disebar lagi ke orang-orang lain. Nah itu yang menurut gue, karena gue berangkat dari gue nggak tahu nih gue siapa itu Jill Bobby gitu. Cuman seseorang yang dulunya kerja di startup dan buat bisnis, tapi gue tuh bukan kayak artis, gue bukan influencer, dan gue berangkat dari bukan siapa-siapa. Nah di antara semua platform itu menurut gue yang kasih harapan itu TikTok. Oke. Gitu. TikTok. Nah, kan biasanya gini, TikTok itu kan dikenal sebagai platform yang isinya kebanyakan ya, walaupun nggak semua ya, cewek joget-joget, ya, seksi lah. Yeah. Sering nonton ya. Kelewat di depan ini, home, di halaman itu home ya kan. Tergantung kesukaan kita loh, algoritmanya gitu. itu. Tapi normal dong, gue kalau sukanya ini dong, kelihatannya yang cewek-cewek seksi dong. Kalau cowok-cowok seksi, lu boleh mempertanyakan gue kan. Ya, tapi kenapa lu memilihnya sekarang? Kalau yang gue lihat kan lu lebih ke nge-review film kan, dan nge-review film di TikTok berapa menit sih sekarang durasi maksimum? 1 menit. Nah itu dia, 1 menit nge-review film tuh gimana? Kalau di YouTube kan banyak lah akun-akun review film kan, itu 16 menit sampai setengah jam, even sejam ada gitu kan. 1 menit nge-review film itu kan gimana gitu, dan kenapa lu memilih TikToknya film? Pertama karena gue tuh sign up di TikTok itu 2020 awal ya, waktu pandemi, sebagai audience, bukan sebagai content creator. Dan gue ngelihat di feed gue itu banyak konten-konten dari luar negeri yang sebenarnya tuh mengedukasi atau yang kasih informasi gitu loh, in general gitu. Itu yang pertama. Jadi gue ngerasa kalau konten di Indo itu masih joget-joget, ya nggak apa-apa. Gue mencoba untuk memberikan sesuatu hal yang baru dalam waktu 1 menit, sesuatu yang gue sendiri tuh pengen nonton gitu. Jadi gue sendiri tuh ngelihat, oh gue tuh kalau ada konten review film 1 menit, rekomendasi film 1 menit di TikTok, gue akan nonton dan gue suka. Dibandingkan dengan gue harus ke YouTube dan nonton sesuatu yang kayak 16 menit, 20 menit. Dan menurut gue terlalu panjang. Dan gue pengen suatu hal yang singkat, light bite, lalu yang menyenangkan aja. Lalu rekomendasi film, dan ini ceritain mengenai apa, udah straight to the point. Nah itu something yang gue sendiri tuh pengen nonton. Makanya gue ngerasa kalaupun misalnya ada orang yang suka joget-joget, nggak apa-apa, mereka silahkan suka joget-joget. Tapi orang-orang seperti gue, hopefully lumayan banyak untuk bisa engage sama konten gue sendiri gitu. Jadi gue nggak kepengen sesuatu hal yang terlalu sensasional atau yang terlalu kayak joget-joget, atau yang gue harus buat sesuatu fake drama atau apa. Gue pengen sesuatu yang ya udah chill aja. Ini tuh gue sebenarnya terinspirasi dari YouTuber. Gue ngelihat David Gadgetin. David. Nah si David itu kalau kita ngelihat kontennya itu tuh nggak ada sensasinya, mukanya lempeng. Dia tuh nge-review nggak teriak-teriak, nggak, kadang-kadang ngelucu, tapi ngelucunya dia yang ngelucu yang nerd banget ngelucu gitu. Emang gayanya dia. Emang gayanya dia. Dan gue ngerasa, dan itu banyak sekali yang suka. Padahal stigmanya adalah YouTuber tuh harus heboh, harus lucu, harus teriak-teriak, harus buat suatu sensasi. Nah dia tuh enggak, dia tuh just be himself, dan dia oke gitu. Gitu juga dengan Miao
yang video Ya, gua tahu video game yang streamer, video game dia tuh streamer. juga pas main juga kadang-kadang gamer kalau orang bilang, oh lo harus teriak-teriak, lo Ngomong harus kasar, berkata kasar ya, gitu. ya, ya, Dia ya. tuh enggak, dia cuma kayak ya mati lagi, ulang Iya, lagi. iya, iya. Dan kayak orang juga bilang, oh lo harus jago. Enggak juga, dia enggak jago. Dia mati juga, ulang lagi. Dan bokap gue sendiri suka nontonnya. Bokap gue lu nonton suka. Miyaoji? Justru dia yang kenalin ke gue gitu. Dan dia bilang ini nih, dia tuh kontennya nggak aneh-aneh, nggak berkata kasar, nggak apa. Dia cuman itu doang. Jadi bokap gue nontonin berjam-jam itu. Dan dari situ gue ngerasa, oke, gue bisa ngebuat suatu konten yang sederhana aja, nggak perlu aneh-aneh. Buat di TikTok 1 menit cukup. Sebenarnya TikTok kan bisa sampai 10 menit ya. Oh, bisa sampai 10 menit sekarang? Bisa. Gue nggak tahu sih di semua akun atau enggak. Cuma di akun gue bisa gitu. Memang mereka encourage juga untuk buat lebih. Cuman dan gue pernah buat yang 3 menit, lumayan juga sih hasilnya. Cuman gue lebih pilih yang 1 menit, udah compact selesai gitu. Oke. Apa film atau TV series yang pertama kali lu review di TikTok? Pertama kali gue nge-review itu filmnya Kevin Hart. Gue lupa judulnya apa, cuman dia ada di series yang kayak dia itu sebagai komedian, lalu dia terlibat di satu pembunuhan gitu ceritanya gitu. Itu gue lupa itu apa, cuman itu gue inget tanggal 14 Desember 2021. Oh, berarti belum lama-lama banget ya Mas? Belum setahun kan? Gue. Iya, belum udah setahun ya. Oke. Itu berapa tuh view-nya? Video wah, pertama itu tuh paling 9.000 lah. 9.000? Iya. 9.000 banyak loh. Lu di Instagram 9.000 setengah mampus. Lumayan sulit emang di Instagram kan? 9.000 gitu. Oh 9.000, oke. Nah terus 9.000 itu dalam waktu berapa lama? Jeder sehari langsung 9.000? Enggak lah, seminggu mungkin. Kalau sekarang sih pasti rata-rata udah di atas 10.000 ya. Karena kan kalau satu video gue viral, yang lain juga mereka kebanyakan nonton juga. Jadi gue nggak gitu tahu sekarang berapa. Cuman 9.000 mungkin ya sebulan gitu 9.000 gitu. Nah cuma gini Jill ya, kalau nge-review film atau TV series, berarti kan lo harus nontonin, ya kan? Lo harus ngikutin, lo harus ya kurang lebih, berarti lo harus mengingat atau mencatat apa-apa aja nih yang kurang lebih lo mau sampaikan kan? Ya cuman balik lagi pertanyaan gue, lu compile itu dalam waktu 1 menit, gimana caranya gitu loh? Jadi ini sih salah satu pembelajaran besar yang gue pelajari setelah jadi content creator di TikTok adalah kemampuan menulis gue diasah sekali. Oke, berarti lu harus bikin skrip nih? Gue bikin skrip. Dan skrip gue benar-benar jadi dulu itu gue emang suka menulis ya. Setelah gue misalnya waktu dulu itu gue start di tech startup itu sebagai penulis gitu. Terus lama-lama udah nggak nulis lagi, udah lebih ke strategi. Kemudian gue udah mikir, wah udah nih gue udah terlepas nih dari menulis. Ternyata setelah gue buat TikTok gue nulis jauh lebih banyak dibandingkan itu. Jadi gue nulis udah ada kerangkanya gitu. Opening, lalu cerita, lalu kesannya dari gue apa, singkat, closing, udah selesai. Dan itu tuh gue tinggal copy and paste gitu loh. Maksudnya kayak kerangkanya seperti itu. Dan itu adalah sebuah pembelajaran juga yang gue terapkan dari ketika gue jadi content create, jadi di content team ketika di startup gitu, atau marketing team di startup. Jadi udah punya kerangka SOP, jadi tinggal diterapin aja. Jalanin aja. Oke. Cuman gini, karena tadi kan lu bilang lu tidak pede dengan suara lu sendiri dan lu merasa aneh di depan kamera gitu. Terus gimana lu ini mengatasi problem itu? Terobos aja. Lu nekat aja gitu. Oh, teman akhirnya setelah jadi dan sekarang video lu banyak yang views, lu merasa gimana? Oh, ternyata suara gue bagus juga ya. Ternyata gue good looking juga di kamera, atau gimana? Enggak sih. Enggak pernah ada kepikiran seperti itu. Malah gue mikir misalnya gue voice over. Gue enggak pernah ngelihat TikTok itu sebagai suatu saluran untuk gue narsis sih sebenarnya. Karena ini menurut gue ini adalah sebuah kerjaan gitu.
kerjaan. Iya. Oke. Jadi dari intonasi gue belajar terus. Jadi yang gue nangkep bukanlah suara gue bagus, tapi kayak intonasi gue harusnya bisa seperti ini nih. Atau gue dengar orang lain yang lebih jago ngomong daripada gue, dia cara ngomongnya seperti ini. Jadi apa yang gue bisa perbaiki dan apa yang gue bisa terapkan di video selanjutnya. Jadi gue nonton itu misalnya, oke, kayaknya ini kepanjangan untuk ininya, gue bisa persingkat di sini, lalu latar belakangnya gue bisa apain, lalu ekspresi wajah gue seperti apa. Nah itu yang gue terus lihat sih. Oke, berarti lu sambil mempelajari dan akhirnya lu menemukan formula yang cocok buat lu, dan itu jadi apa ya istilahnya, persona lu di video-video TikTok lu itu. Bisa dibilang iya. Iya, kayak gitu. Tapi akan terus berkembang. Ya. Cara lu ngomong sekarang ini kayak cara lu ngomong juga di TikTok? Kalau di TikTok lebih energetic gitu ya, dan lebih pakai suara yang lantang gitu. Kalau ini lebih pakai suara studio, lebih pakai suara ngobrol gitu. Gue sampai dan ini tuh juga gue baru pelajari setelah buat konten di TikTok. Perbedaan suara mana yang gue harus pakai, seperti itu. Lalu gimana gue menyampaikan energi gue ke audience. Apakah ini pitch-nya terlalu tinggi gitu. Hal-hal teknis seperti itu yang gue terus lihat sih. Oke, lu pelajarin itu? Iya, lumayan. Gue lumayan obsesi orangnya. Kalau gue pengen sesuatu, gue akan pelajarin terus, gue akan kulik terus, gue akan usahain gimana sampai gue ke tujuan gue. Oke. Nah, cuman gini loh Jil, kan kalau di TikTok itu kan ya sebenarnya kayak Instagram lah ya, as a creator kan di awal-awal mungkin nggak ada duitnya kan. Iya. Tadi kan lu bilang nih, lu di bisnis di skincare lagi turun nih. Ya tapi kan berarti nggak langsung dapat duit dong? Nggak. Dan apa yang bikin lu pengen coba terus nih, sedangkan nggak langsung dapat duit, bisnis lagi turun, ini dia nggak langsung dapat duit, tapi lu memilih sesuatu yang ya tadi lu bilang pekerjaan lah ya, pekerjaan yang sebenarnya nggak langsung make money. Jadi waktu itu pemikiran gue seperti ini, karena bisnis gue lagi turun, if I don't do something, dia akan tetap di situ gitu. Tapi kalau misalnya gue buat ini dan gue nggak menghasilkan sekarang, nggak masalah, karena toh kalau gue nggak buat ini, toh sama-sama nggak menghasilkan. Jadi gue lebih baik gue do something yang potentially akan ada sesuatu di kedepannya. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, gue itu ketika mengerjakan ini, gue sudah berjanji sama diri gue sendiri. Dan balik lagi ke sifat gue yang lumayan obsesif dan bisa dibilang stubborn dia di situ. Jadi gue udah mikir, gue udah komitmen. Waktu itu gue komitmen 6 bulan awal gue akan ngepost setiap hari. Setiap hari lu post? Setiap hari 1 video. Gak perlu banyak-banyak, banyak orang yang suruh kayak 5 video per hari. Dan gue kayak mikir ke diri gue sendiri, gue gak bisa 5 video sehari. Gue akan janji 1 hari 1, tapi selama 6 bulan straight gitu. Dan gue udah mikir, oke, KPI gue adalah untuk mencapai 10.000 followers aja dalam waktu 6 bulan. Oke, lu konten aja ada KPI ini ya. Untuk diri gue sendiri kan. Bisa di startup. Udah ada KPI, ada OKR, apalagi itu. Udah mikir, oke, gue pengen ngebuat ini sampai selama 6 bulan KPI gue 10.000 followers. Kalau sampai nggak nyampe, berarti it's not meant to be. Gue akan stop. Tapi gue set KPI adalah supaya gue tahu kapan gue harus berhenti gitu loh. Gue nggak asal terobos di just shoot in the dark gitu, kayak sesuatu hal yang gue nggak tahu juntrungannya kemana. Tapi gue ada satu laser focus tujuan yang benar-benar absolut, dan gue pengen kesana. Jadi gue udah set kayak gitu, dan gue juga udah mikir sama diri gue sendiri, gue akan tutup mata nih, ini mau viewersnya berapapun nggak akan mengecilkan hati gue, karena tujuan gue 6 bulan. Betul, 6 bulan. Gue akan long run gitu. Gue udah siap-siap maraton 6 bulan. Gue tutup mata, tutup telinga, gue ada orang nyinyir, ada negatif komen atau segala macam, gue nggak peduli, gue terobos terus 6 bulan. Kita lihat lagi nanti. Bener sih, memang harus gitu. Karena gue sering lihat ya, gue pengen konten nih, gue pengen jadi influencer, konten creator, baru bikin 1-2 konten, berhenti. Terus pada mikirnya, gue video gue nggak viral.
memang menurut gue kalau lu viral dalam satu video gitu ya, sekali post langsung viral itu jarang sekali. Dan kalaupun ada, dan kalau lu nggak ada plan, itu one hit wonder doang, udah selesai gitu betul. loh. Tapi gue ya udah terobos aja gitu. Bener. Dan lagian gini ya, kalau misalnya bisa viral nih, lu mau ngapain habis itu? Iya. Itu kan yang orang sering ini nggak pikirin kan. Oke, gue viral nih, ada satu konten gue naik gede banget view-nya. Tapi setelah itu mau ngapain? Dan kebanyakan orang kan ya itu tadi lu bilang ya, one hit wonder, habis itu hilang. Iya. Hilangnya juga cepet. Dan kebiasaan, ini menurut gue ya, kebiasaan orang tuh pengen cepet viral karena mereka biasa mengkonsumsi konten-konten yang memang view-nya udah banyak. Jadi mereka berpikir kalau gue ngonten, gue juga harus view-nya segini. Iya. Kan? Dan ini salah satu yang menguatkan gue ketika gue lagi stres dan gue lagi mikir gue nggak maju gitu ya. Gue ngelihat seberapa jauh konten-konten creator itu sudah berkarya gitu. Misalnya Nancy Judge, dia itu udah berapa tahun gitu di situ. David Gadgetin itu dia juga bertahun-tahun di situ. Dan kalau misalnya kita ngelihat video-video lamanya ya, dia nggak sejago yang sekarang, dan dia udah otomatis nggak se-high quality yang sekarang videonya. Sekarang dia udah punya tim, udah ada skripnya juga udah oke dan segala macem. Jadi gue ngelihat kalau misalnya gue lagi berkecil hati, gue kok nggak terkenal orang-orang lain, nggak seviral orang-orang lain. Ya gue mengingatkan diri kalau misalnya ini adalah sebuah proses juga. Iya, gitu. Betul. Ya harus tahu diri lah ya. Iya. Lu tuh siapa? Ya, kan? Bener. Nah Jill, terus konten pertama lu apa nih yang nge-boom nih, yang viral? Konten pertama gue yang viral itu gue lagi ngomongin Schitt's Creek. Itu gue inget cuma 15 detik, enggak 30 detik kalau nggak salah, atau 15 detik. Itu gue cepet banget ngomongnya mengenai series yang kurang terkenal di Indo waktu itu. Karena masih belum masuk ke Netflix Indo, baru di Netflix keluar. Dan itu menurutku bagus banget. Dan kebetulan banyak aja yang kayak bilang, oh gue juga udah nonton, dan kayak gitu. Berapa tuh dapatnya view-nya? Lupa, gue kayaknya sekitar 500.000 dalam semalam gitu. Dalam semalam 500.000? Anjir. Tapi itu juga setelah kayak mungkin setelah 2-3 minggu kok ngonten terus tiap hari. Nah itu satu yang baru itu jadi penyemangat lah. Oke. Ya tapi semalam 500.000 tuh gede loh. Ya kan gede loh itu. Algoritmanya TikTok ya? Iya. Algoritmanya memang beda. Apa kita tutup aja ini, TikTok aja. Tapi lo yang joget ya? Nggak mau gue. Ini 500.000 semalam tuh gede banget. Terus gue ngeliat ini ya, yang paling banyak tuh 5 jutaan ya, itu bahas Game of Thrones ya. Game of Thrones ya. Padahal kan itu udah seriesnya udah lewat kan padahal. Iya. Tapi rame ya, bisa 5 juta ya. Iya, dan itu paid partnership, dan gue kayak itu paid partnership? Bersyukur itu paid oke. Karena klien gue juga jadi happy. Nggak gini, kan tadi kan lu bilang kan belum dapet duitnya nih. Berarti lu mulai dapet itu kan tadi lu bilang 500.000 tuh. Berarti kan mulai banyak video-video lu yang inilah yang viewsnya banyak kan. Nah ini kan sebenarnya yang banyak ditanyain sama content creator kan, yang mungkin masih struggle. Itu gimana sampai akhir lu bisa dapet paid partnership atau ada monetisasi di channel lu, di konten lu? Gimana untuk keseluruhan ya? Untuk keseluruhan itu jawaban singkatnya adalah gue tunggu di DM orang aja. Iya memang lu tapi apa gitu ceritanya dong, kita butuh cerita, bukan lu ditunggu itu di DM. Kalau untuk panjangnya seperti ini, gue itu iya balik lagi sih, karena gue latar belakangnya kerja di startup, jadi sudah ada plan gitu. Jadi ketika gue buat konten ini, gue tuh udah tahu tujuan monetisasi gue seperti apa gitu. Brand masuk dong. Brand masuk, tapi nggak cuma brand masuk. Brand apa nih yang mau masuk gitu. Jadi brand-brand apa, dan gue dan klien-klien itu mencari content creator seperti apa gitu. Apakah mereka mencari content creator yang joget-joget? Tentu tidak kan. Kalau misalnya kayak streaming platform, gak mungkin mereka nyari content creator, mungkin aja, cuman agak jarang lah content creator. Oh ini nih jogetnya bagus, nah kita endorse untuk Game of Thrones gitu kan, nggak mungkin gitu. Iya sih, gue bayangin nih kalau joget sambil masuk Game of Thrones, berarti ini ya openingnya Game of Thrones dia joget-joget tuh. Iya makanya. Nah
Nah jadi kan ketika gue buat mapping konten gue mapping ya gimana caranya supaya misalnya gue kerja di streaming platform tersebut, gue pengen hire diri gue sendiri gitu. Sampai segitunya lu ya? Iya, tapi itu mungkin kedengerannya kayak sampai segitunya, cuman waktu gue jalanin ya itu otomatis aja sih kayak oke. Mungkin tim-tim seperti ini mencari content creator yang seperti ini gitu. Dan gaya bahasanya seperti apa, menangkap audiens yang seperti apa. Nah itu tuh root-nya itu adalah monetisasinya seperti apa. Jadi gue tuh udah mikirin oke, kalau misalnya gue sampai situ, gue itu akan jadi persona yang seperti apa gitu. Jadi gue akan mulai dari awal mengarahnya udah ke sana gitu. Tinggal mengumpulkan konten yang bisa prove myself kalau misalnya gue itu worthy untuk bekerja sama dengan mereka gitu. Iya. Dan yang menarik gini, nggak cuma brand masuk doang di konten lu ya, lu sampai juga sekarang diundang sama film buat datang ke premiernya ya. Iya. Itu part of the ini sih monetization plan gitu. Karena memang gue ngelihat adanya kenaikan di industri perfilman Indonesia dan gue seneng banget dengan ini gitu loh, kualitas konten, kualitas film Indonesia tuh udah oke banget dan gue pengen support itu dan gue juga pengen bekerja sama dengan mereka gitu. Jadi gue udah salah satunya adalah oke, gue mikirin akan sampai sana gitu. Oke. Nah berarti sekarang secara revenue menjanjikan dong lu sebagai konten creator TikTok, kan lu nggak boleh disebut influencer nih, konten creator TikTok nih. Masih jauh lah dari yang gue harapkan dan masih jauh dari sebuah content creator yang gue aspire to be gitu loh. Gue tuh berencananya juga dari platform ini gue pengen ngangkat isu-isu yang sebenarnya awareness di masyarakat gitu. Misalnya dari film-film ini, apa nih yang kita bisa pelajari. Misalnya waktu itu gue ngebahas Atypical. Atypical itu adalah tokoh utamanya Asperger gitu. Jadi autism, dan ternyata autism itu tuh bisa dengan normal bersosialisasi, bisa dengan terapi dan segala macam. Dan itu tuh gue seneng banget angkat film-film seperti itu karena dengan orang nonton film-film seperti ini mereka bisa lebih merangkul orang-orang yang dengan awareness dengan isu-isu yang seperti ini gitu loh. Dan gue juga pengen sampai sana dan itu gue masih jauh sih, tapi gue pengen kesana gitu. Lu pengen ada inspirasi juga ya, jadi nggak hanya sekedar mereview film doang nih. Tapi yang menarik gini Jil, waktu itu e-commerce kalau saya juga sempat bikin postingan di Instagram tentang ini ya. TikTok itu katanya sekarang ini menjadi salah satu sumber informasi bagi orang-orang nih buat belajar nih, buat edukasi ya. Betul. Nah, cuman kalau yang gue lihat juga sebenarnya di TikTok itu kan banyak bikin konten kan, yang penting ya asal ada konten doang nih, ya kan. Nah, lu ngeliatnya gimana nih dari lu sendiri nih sebagai lu yang nyemplung di TikTok nih? Yang pertama, gue tuh udah baca banyak banget coverage di mana sekarang Gen Z menganggap TikTok sebagai Google. Iya. Jadi mereka search apa di sana dan itu menguntungkan gue sekali. Jadi gue udah lumayan main dengan keyword dan segala macam supaya muncul ketika mereka search. Dan yang kedua, untuk orang-orang seperti itu menurut gue nggak masalah gitu. Ini adalah platform yang bebas, siapapun boleh berkreasi dan kalau memang ada marketnya, go ahead gitu. Gua nggak akan bilang ini tuh nggak mengedukasi, apa gunanya gitu. Nggak ada. Ini adalah sebuah kebebasan, silahkan mau buat apapun. Tapi gue akan tetap memegang pada konten gue yang pada awalnya. Karena balik lagi, gue percaya ada orang-orang di luar sana yang akan menikmati konten sederhana gue ini yang nggak ada bumbu macam-macamnya gitu. Ya, tapi kalau gini, maksudnya konteksnya kan kalau lu kan mungkin lebih ke review film lah ya. Itu kan review film lebih ke opini ya. Tapi kalau yang gue sempet lihat apa sih itu yang petugas medis tuh apa gitu tuh, yang kasih ini katanya salah. Dan itu rame loh. Banyak sih yang seperti itu. Balik lagi, menurut gue ini adalah sebuah platform
yang platformnya neutral, tapi memang banyak user-user yang dengan berbagai expertise dan pandangan hidup gitu loh. Dan menurut gue ini adalah suatu hal yang tidak bisa dicegah semakin berkembangnya sebuah platform ya seperti itu. Cuman ya pasti nanti mungkin akan terjebak pada satu tembok juga yang kayak Facebook yang kayak mana hoax, mana yang kayak iya dan segala macam. Dan ini adalah sebuah itu kan inevitable lah, pasti akan membentur itu. Nah, kita tinggal lihat nanti TikTok mau seperti apa. Oke. Sekarang gini Jill, lu sebagai seorang content creator, lu enjoy gak? Atau lu mungkin masih ada rasa, aduh kayaknya tertekan, atau gua harus punya konten lagi. Lu kan kadang-kadang ada kan orang yang konten itu tuh dituntut untuk terus konten, tapi ya akhirnya meninggalkan kualitas. Lu sekarang gimana? Lu di titik mana nih? Gue di titik dimana jadi balik lagi kayak waktu 6 bulan awal gue harus ngepost tiap hari. Lalu gue udah mikir ke diri gue sendiri, setelah gue reach misalnya 100.000 followers, gue bisa lebih longgar. Lebih longgar dalam arti gue tahu diri gue itu butuh untuk rehat dan mikirin kualitas daripada kuantitas. Jadi kalau pertanyaan lo yang pertama, apakah gue enjoy? Sekarang gue enjoy, tapi lebih ke arah enjoynya itu bukan karena terkenal, bukan karena apa, tapi menurut gue ini seru karena ini adalah sebuah istilahnya ini kerjaan, karir yang seru aja gitu loh. Setiap hari ada dinamika baru, ada sesuatu hal yang baru, ada suatu pembelajaran yang baru. Yang kedua, apakah gue makin lama burn out gitu ya? Kayak ya udahlah asal ngepost. Buat gue justru kebalikan. Buat gue justru sekarang gue malah jadi lebih menekankan ke kualitas karena gue udah tahu nih, oke, gue nonton, baik lagi gue evaluasi. Dan gue bisa terapkan hasil evaluasi gue ke video selanjutnya. Misalnya hal paling sederhana, waktu dulu itu gue sebut nama judul series itu di depan. Nah terus habis itu gue ngelihat content creator lain, oh mereka tuh sering spill sesuatu paling akhir video ya. Kenapa ya? Karena mereka pengen engage orang untuk nonton sampai selesai. Nah gue switch jadi ke belakang gitu. Dan itu tweaks yang kecil-kecil yang gue seneng gitu loh. Sekarang gue oke, technically gue harus seperti ini, technically gue harus seperti ini. Jadi gue nonton TikTok, oh ini viral, kenapa nih dia viral, elemennya apa-apa aja di dalam. Dan gue pelajarin itu dan gue terapkan. Menurut gue sih seru ya. Jadi sekarang gue masih dalam tahap seru. Mungkin kedepannya bakal burn out, dan itu gue bisa ngelihat itu sebagai suatu hal yang gak bisa dihindari. Tapi semoga nanti gue bisa mencari cara untuk bangkit lagi gitu. Oke. Ya. Dan ternyata ini ya, memang kan kalau banyak orang bilang juga bikin TikTok itu gampang lah, cuman bikin video sebentar-sebentar. Tapi gue ngelihat lu dengan proses lu dan pencapaian lu sampai lu bisa dapet brand masuk, lu diundang juga premier film, ternyata memang ada caranya. Ada prosesnya dan strateginya ya. Nggak asal bikin video doang kan sebenarnya ini kan. Setiap content creator pasti beda. Nah itu kalau cara gue seperti itu. Karena gue mengerjakan segala sesuatu itu emang dengan obsesi gue terhadap itu gitu. Tapi ada juga konten-konten creator yang YOLO aja. Oh gue hari ini kepikiran konten apa, gue buat aja gitu. Itu ada juga. Dan gue ngelihat itu juga berhasil buat dia and it's good. Tapi buat gue cara gue seperti ini. Tapi mungkin itu juga ngebedain gitu. Tadi kan kita sempat bahas ya, kalau lu viral nih, satu konten lu ada yang viral, what next gitu. Bedanya karena lu prepare, lu tahu nih setelah misalnya ada satu yang berhasil, gue tahu selanjutnya gue mesti ngapain, maintainnya gimana gitu loh. Ya mungkin itu yang ngebedain ya dari yang konten-konten kreator yang lain yang mungkin ya sebentar muncul habis itu hilang. Ya mungkin itu kali ya. Kayak kalau kita gimana nih video e-commerce, gimana kalau videonya? Bikin ini aja sensasi terus kali. Berarti spill rahasia startup gitu. Ya itu sih yang paling ramai. Itu sih yang paling ramai. But anyway Jill, gue thank you loh buat ini sharing dari lu nih. Gue jujur sih gue punya akun TikTok ya, balik lagi, tapi gue punya ya tadi yang gue bilang bisa lihat video-video joget-joget itu dari mana ya?
Ya, tapi gue bingung jujur mau ngapain di TikTok itu. Gue honestly I don't know gitu loh. Makanya kan kalau kayak podcast kan kalau semenit apanya mau diiniin kan nggak masuk gitu. Tapi ternyata dari lu yang harusnya kontennya review film itu biasanya kebanyakan ya panjang, ternyata lu bikin compact 1 menit pun ternyata bisa ya. Bisa. Wow. Gue punya pertanyaan lo. Boleh, silahkan. Jadi kan tadi lo sempat bilang bahwa lo keluar dari startup ya tempat terus akhirnya. Apakah itu alasan utamanya adalah karena lo mau fokus di content creating atau gimana? Waktu itu gue baru mulai TikTok ini 2021 akhir Desember. Gue terakhir kerja di startup itu 2020. Gue itu keluar dari startup karena gue pengen ngebuat skincare gue. Jadi 2019 gue keluar startup, lalu gue fokus ke buat bisnis gitu ceritanya. Oke, kan sebenarnya pertanyaannya gini, kan banyak orang yang sampai kayak keluar dari kerjaan utamanya untuk bikin konten gitu kan. Nah, pandangan lo gimana sih sebenarnya soal ini? Pandangan gue pertama adalah gue cukup kagum karena Nekat sih. gue lumayan nekat apalagi kalau nggak punya planning yang oke. Itu tuh lumayan nekat. Tapi kalau memang misalnya mereka tuh udah tahu niche mereka apa ya, misalnya mereka tuh bahas makanan, jajanan, segala macam dan mereka udah laku banget, udah 500,000 followers dan mereka keluar, menurut gue itu memang harus sih. Karena buat konten itu tuh biarpun kita nontonnya asik ya 1 menit, tapi itu tuh pas karena gue sebagai content creator sendiri, jadi ketika gue nonton video orang gue kayak gila nih orang niat banget sampai bawa tripod ke restoran, terus harus berdiri, harus diputer-puter tuh piring gitu kan sebelum makan. Dan menurut gue itu tuh sebuah pekerjaan yang lumayan full time gitu. Dan dia ngepost setiap hari loh. Berarti setiap hari itu dia tuh harus nyari konten baru gitu, jajanan baru, itu lumayan effort. Jadi gue tuh salut dan mereka memang well deserved lah. Mereka kalau mereka mau keluar dan mereka mau coba ini boleh, kayak emang itu memang seharusnya. Cuman kalau one hit wonder kayak oke, dia viral gara-gara nangis-nangis karena apa gitu, curhat, lalu oke, gue mau keluar dari kerjaan gue, itu agak-agak sulit ya, karena lo berarti harus menciptakan satu drama di atas drama yang lain. Iya betul, lo harus nangis terus. Kalau nangisnya segini lo harus nangisnya 2 kali berarti di konten berikutnya. Iya kan. Dan biasanya kalau kayak gituan orang-orang audiens TikTok tuh cepat bosen gitu. Jadi orang ini lagi, ya udahlah, udah gitu. Iya, drama lagi nih paling ya kan. Akhirnya jadinya di setting kan. Iya. Yang terakhir. Oke, boleh. Enakan kerja di startup atau jadi content creator TikTok? Kayaknya nggak usah dijawab deh, itu udah tahu jawabannya. Dengan pengalaman gue yang sekarang itu tuh memang lebih enak pasti jadi content creator TikTok. Tapi tanpa pengalaman gue di startup, gue nggak akan bisa buat sebuah content planning, nggak bisa buat segala sesuatunya ini, nggak bisa mikirin sampai monetisasi gitu. Jadi menurut gue semuanya itu berhubungan gitu. I cannot be here without me going through all of that gitu. Betul. Biarpun di startup kerja terus mati belakangan, tapi kan tapi kan intinya gini, lu dapat ilmu, lu ada ilmunya kan, lu ada bekal kan, lu punya skill setnya kan. Ya, itu menurut gue yang penting sih, karena konten itu nggak sekedar gampang ya kayak kita ya cuman rekaman ngomong-ngomong gitu, enggak. Gila lu. Ini aja effort loh sebenarnya. Ini mahal. Kamera tuh mahal itu, gila lu. Modal itu di awal. Harus pakai KPI. Iya, harus KPI ya kan. Kita KPI-nya apa sih ngomong? Kita KPI-nya apa sih? Kayaknya yang penting syuting. Ya tapi memang sih konten nggak segampang orang kira, dan gue juga setuju sama lu Jil, kalau lu masih awal-awal lu langsung resign, nggak sih, nggak ada duitnya, beneran serius, nggak ada duitnya tuh nggak ada. Dan kayak curhat gitu ya gue selalu bilang kalau lu bukan siapa-siapa, lu bukan public figure, lu bukan anak pejabat, lu bukan anak orang kaya, kalau lu konten yang nonton konten lu atau yang dengerin konten lu tuh nggak ada, itu wajar. Iya, wajar. Karena lu bukan siapa-siapa. Kalau lu berharap langsung 1 juta atau 5 juta,
ya lu beli aja beli view gitu Betul, kan, iya. iya kan, lu bayar itu kan bisa kalau kayak gitu. Ya tapi yang gitu lu bohongin diri lu sendiri. Iya. Ngapain? Buat ngapain? Ya, oke Jil, gue sekali lagi thank you, gue bisa ngobrol lagi sama lu nih, walaupun di beda merek ya, beda merek podcast. Tapi gue 3 kali berarti ya, gue 3 kali ngobrol sama lu di podcast ya, 3 kali podcast sama lu, kita ngomong 3 hal yang berbeda dan setiap kali ketemu selalu ada pengalaman baru sebenarnya dari lu ini. Ada sesuatu yang baru dari lu, dan menurut gue yang TikTok ini keren banget sih. Gue kemarin lihat juga postingan lu, yang lu juga itu kan sempat bilang di awal gue nggak pede dengan suara lu, nggak pede juga di depan kamera, tapi akhirnya lu berujung lu bisa jadi sebuah orang konten kreator sampai diundang premier film, dan ya mudah-mudahan nih lu juga siapa tahu ya masuk ke industri film beneran. Amin. Ya siapa tahu kan, Iya. ya kan acting ya kan, bonus gitu kan. Oke Jil, sekali lagi thank you ya buat ngobrol-ngobrol, gue senang ngobrol sama lu. Kita close untuk Mushroom Podcast kali ini. Gue Andri dan Jil Bobby mohon pamit. Kita jumpa lagi di Mushroom episode berikutnya. Thank you. Bye. Bye.